Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadangan Indah. Tempat kita belajar dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Alam dalam kajian rutin Kitab Rasmul Bayan yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Dalam tema kajian kali ini adalah Al-Adilah ala Wujudillah, bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Hal itu didasarkan pada banyak dalil yang kuat dan bukti yang nyata. Mari kita simak saja kajian ini secara lengkap. Subscribe dulu channel ini sebelum melanjutkan dan follow medsos kami di Instagram dan di Facebook Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga membawa keberkahan dan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma manihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qurbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, ya, nikmat kesehatan dan tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam mana senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, taulan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjut sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai para malaikat dan menunggu atas doa-doa kita untuk diaminkan untuk ditemukan pada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barakahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua, amin. Kemudian kita juga mohonkan pada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan buat yang saat ini sedang diuji Allah dengan masalah-masalah kehidupan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bab ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Di dalam subbab Al-Adillah ala Wujudillah, yakni bukti keberadaan Allah. Bapak Ibu ya Allah, seringkali bahwa keberadaan Allah itu sangat jelas hujahnya, ya, sehingga secara ekstrim ada yang berpendapat bahwasanya keberadaan Allah itu tidak perlu lagi dalil lantaran terlalu jelas bahwa Allah itu keberadaannya, gitu ya. Namun lagi-lagi tidak ada salahnya jika kita membuktikan keberadaan Allah itu dengan berbagai aspek. Ya, yakni nanti kita akan melihat dari aspek fitrahnya, dari aspek fitrah, gitu ya. Artinya kita melihat dari dalil-dalil fitrah, dalil fitri, kemudian kita juga akan melihat dari dalil hissi, yakni dalil panca indera kita,
Mungkin juga kita melihat dari dalil akal kita gitu ya. Kemudian dalil nakli, ya dalil dari Quran maupun As-Sunnah, maupun dalil dari tarihi, yakni sejarah gitu ya. Bapak Ibu Allah, ini semua kita lakukan ya. Lagi-lagi untuk apa? Yang agar kita menguatkan keberadaan Allah atas diri kita, sehingga kita memahami dengan mudah melalui berbagai aspek tadi ya, sehingga dengan itu dapat menunjang keyakinan kita, atau dengan kata lain nanti akan kita mengenal keagungan Allah yang nantinya akan menguatkan akan tauhidullah wahdah. Jadi kita mentauhidkan Allah yang Maha Satu, yang tentunya ini juga merupakan satu penguatan atau bahkan satu bentuk amalan kita terkait dengan kalimat syahadah, yang asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu yang Allah, sehingga nanti kita akan perhatikan ya, bukti-bukti keberadaan Allah itu banyak sekali terdapat di alam semesta ini sebenarnya. Jadi barusan kita merasakan hujan deras ini juga mereka merupakan bukti ya. Jadi betapa saat kita manusia ada kekeringan di satu tempat ya, kemarin di Kalimantan misal itu ya, dan sebagainya, kemudian mencoba membuat hujan buatan, itu seperti itu sulitnya gitu ya, dengan debit yang relatif kecil. Tapi Allah dengan kuasanya, dengan mudahnya meneruskan hujan deras, bahkan sampai banjir gitu ya, di mana-mana dan sebagainya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh sebuah kekuatan yang tidak maha dahsyat. Barusan kita rasakan itu satu bukti betapa keberadaan Allah itu senantiasa melingkupi kita di alam semesta ini. Termasuk nanti kalau kita coba cermati dalam diri kita ya, dalam diri kita masing-masing ini, betapa Allah juga desain ya sedemikian rupa fisik kita ini, itu juga menunjukkan betapa maha agung yang menciptakan diri kita, sehingga ada satu anggota badan kita ini ya, yang dia benar-benar stabil banget ya, jantung kita ya, paru kita ya, semuanya itu stabil banget ya, dengan ciptaan itu, yang itu tidak akan mungkin bisa terjadi ya. Yang seringkali kita mencoba, katakanlah saat kita mencoba meniru satu tiruan ciptaan Allah itu, ternyata kita butuh yang namanya supply ya, power supply gitu ya. Power supply itu pun sebenarnya juga punya lifetime, punya usia gitu ya. Atau dengan teknologi yang terbaru, jadi automatic recharge gitu ya. Jadi mensupply sekaligus dicas, itu pun juga punya lifetime, punya waktu yang relatif singkat ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lagi-lagi dalam diri kita ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita jadikan perenungan, sehingga kita mengakui bahwasanya menciptakan diri kita adalah yang maha agung. Ya baik, Bapak Ibu Allah, sehingga di sini coba kita perhatikan ya beberapa hal ya terkait dengan wujud Allah ya. Jadi wujud Allah. Sehingga di kitab ini disebutkan bahwa eksistensi Allah itu merupakan sesuatu yang mutlak ya, dan semestinya tidak perlu kita perdebatkan lagi-lagi gitu ya. Kenapa? Karena eksistensi Allah itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini ya. Walaupun orang kafir pun Bapak Ibu jadi mereka tidak mengimani Allah sebagai ilah ya, sebagai ilah itu sebagai yang disembah, tetapi dia mengimani Allah sebagai Rob ya, sebagai yang menciptakan dia. Jadi jangan besok dalam sejarah itu para orang-orang kafir Quraisy itu begitu ditanya siapa menciptakan alam semesta ini, Allah. Disebutkan nama Allah. Ya, siapa yang menciptakan alam dan menciptakan manusia, disebutkan Allah. Tetapi mereka tidak mau mengambil kalimat la ilaha illallah, mengilahkan Allah dalam artian memenuhi yakni perintah Allah dalam rangka menyembah kepada Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu Allah, hal ini terlihat dari sikap mereka ya dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup yang tidak bisa diatasi sendiri, melainkan adanya menyebut Tuhannya. Satu ketika Bapak Ibu di Rusia, jadi si Mikhail Gorbachev itu peristiwa peringatan Soviet itu. Kemudian di sebelahnya ada Raisa Gorbachev ya. Dan kita tahu dia adalah orang komunis gitu ya, tidak percaya kepada Tuhan. Dan salah satu peringatan hari kemerdekaan mereka itu ada satu atraksi pesawat terbang lah gitu ya.
Ada salah satu pesantren bank yang sengaja mereka melakukan satu atraksi yang menuju ke tribun kehormatan. Artinya tempatnya si Raisa dan Gorbachev ini ya, Raisa Gorbachev. Mendekat gitu ya. Begitu sudah mendekat itu spontan dia bilang oh my god gitu ya. Artinya kalau sudah benar-benar terjadi satu kecelakaan yang bisa menyelamatkannya Tuhan gitu ya. Ini contoh ya, padahal mereka selama ini orang-orang komunis ya, orang ateis, orang yang tidak menganggap keberadaan Tuhan. Ya, atau keberadaan kalau Fir'aun sendiri misal kalau kita perhatikan ini contoh yang lebih legendaris gitu ya, Fir'aun itu di saat kematian dia begitu dia ditenggelamkan sudah nggak ada bisa yang menolong dia, maka dikatakan qalu amantu birabbi Musa wa Harun. Ya ini dikatakan bahwa aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Ini banyak sekali Bapak Ibu bahwa sungguhnya orang-orang kafir pun saat dia tidak mau mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, tetapi dia mengakui Tuhan sebagai Rob yang menciptakan dia dan alam semesta ini. Itu lanjut Allah. Sehingga Bapak Ibu Allah, ada beberapa dalil yang bisa kita perhatikan ya. Yang pertama dalil fitri ya. Di mana dalam fitri ini ada dalil yang lahir dan bersifat fitrah yang berada semenjak adanya manusia atau semenjak manusia lahir. Ya, sebagaimana coba kita perhatikan di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat ke-172. Ini seringkali kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Kemudian Allah mengambil persaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum. Ya, Allah bertanya kepada jadi roh yang sebelum ditiupkan mohon maaf. Jadi roh-roh yang sebelum ditiupkan dalam diri kita tahu ya, jadi betapa proses penciptaan manusia itu kan ya, 40 hari pertama berupa segumpal darah gitu ya. 40 hari kedua berupa segumpal daging. 40 hari kita berubah menjadi janin gitu. Jadi 3 kali 40 hari itu berubah janin. Dan pada saat berubah janin itulah wa nafakha firruh. Allah meniupkan ruh di dalam setiap janin tadi. Dan ruh yang ditiupkan ini sebelumnya sudah dipersaksikan Allah di alam barzah, di alam ruh. Dengan satu kalimat alastu birabbikum. Benarkah aku ini Rabbmu? Dan ruh itu menjawab dengan kalimat bala. Benar ya Allah, syahidna, kami semua bersaksi. Artinya setiap bayi yang lahir, orang yang hidup, yang di dalamnya ada ruhnya, itu ada fitrah. Fitrah apa? Fitrah pengakuan kepada Allah sebagai Robnya. Lagi-lagi itu Allah lakukan dengan satu kalimat, dengan satu harapan antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu, saya terlahir dari keluarga non muslim misalnya ya, saya terlahir dari keluarga yang tidak pernah mengenal Islam itu. Ya, itu tidak ada alasan. Kenapa? Karena sungguhnya roh yang ditiupkan tadi sudah mengenal Allah. Sehingga itu semua dilakukan Allah dengan satu harapan antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kami lakukan demikian ini agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini yang tidak mengenal Allah. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah SAW berikan satu penegasan dengan hadis beliau yang cukup masyhur, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika setiap bayi yang lahir adalah fitrah, adalah suci. Ini memberikan satu penegasan, maksudnya siapapun orang tuanya dengan cara pembuahan, dengan cara sama, dengan atas dasar cinta atau tidak, atau diperkosa dan sebagainya misalnya ya, itu semua tetap terlahir dalam kondisi suci. Ini yang ada kita berarti maksudnya itulah secara fitrah kita mengakui keberadaan Allah ya, keberadaan Allah secara fitrah kita telah dikenalkan sebelum kita terlahir di dunia ini. Sehingga Bapak Allah disebutkan di dalam kitab ini ya, tercantum di dalam Al-Quran yang menyebutkan adanya pengakuan manusia kepada keberadaan Allah secara Rob ya tadi, alastu birabbikum tadi ya. Dalil fitri ini itu lebih kepada pengakuan Allah sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, pemilik, pengatur, pembimbing dan pemberi rezeki. Itu semua mengakui. Cuman tinggal bagaimana uluhiyahnya atau mengilahkan Allah yang belum dia lakukan ya. Dalil ini pula yang dimiliki oleh setiap manusia
dan dapat menguatkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang non muslim pun kalau kepepet ya udah larinya kepada Tuhan gitu, kepada Allah dan sebagainya. Ya baik. Jadi itu antaranya tadi. Kemudian kita juga bisa perhatikan di dalam surat yang lain misalnya surat ke-29 Al-Ankabut misalnya ayat ke-61 nggih. Ya. Ya, ini bagaimana Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Gitu ya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, kemudian wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kemudian yang menundukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya, kenapa itu dilakukan? Fa anna yufakun, ya, sehingga mereka itu bisa berpaling ya karena itu semua ya. Tetapi lagi-lagi dia tidak bisa berpaling bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang mendudukkan matahari dan bulan itu semua adalah Allah. Itu mereka semua yakin, mereka semua itu percaya. Cuman mereka tidak mau mengikuti aturan Allah gitu ya. Yang itu menjadikan mereka orang-orang yang terkutuk gitu ya. Misal juga di dalam sebuah hadis Rasulullah ya, saya bukan. Nanti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti dikatakan kepada seorang penghuni neraka. Ini dikisahkan gitu. Jadi Rasul bersabda, pada hari kiamat nanti akan dikatakan pada seorang penghuni neraka dengan satu kalimat, bagaimana jika kamu memiliki sesuatu di bumi, apakah kamu akan menebus dirimu dengannya? Maka orang yang di neraka tadi menjawab, ya Allah. Ini hadis qudsi. Kemudian Allah firman Allah, aku menghendaki darimu sesuatu yang lebih ringan daripada tebusan itu. Ya, jadi ini ada orang yang penghuni neraka, ya, kemudian ditanya, jika aku kembalikan ke dunia dan semua yang kamu miliki itu, apakah engkau gunakan untuk menebus kesalahanmu ini? Gitu. Dia mengatakan ya. Kemudian Allah menyatakan, Allah kemudian berfirman, padahal aku hanya menghendaki darimu itu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Apa itu? Yani aku telah mengambil janji darimu dengan alastu biragukum tadi, ketika berada dalam sulbi an Adam, agar kamu jangan mensekutukan aku dengan apapun. Ternyata yang kamu lakukan, kamu menolak dan kamu menyekutukan aku dengan yang lain. Ya, ini jelas jadi ini secara fitrah. Orang yang tidak beriman pun itu mengakui kepada Allah sebagai Rabb tadi ya, kepada Allah sebagai apa? Sebagai pencipta alam semesta ini, Allah sebagai pemelihara alam semesta ini, Allah sebagai penguasa alam semesta ini, Allah sebagai pemilik alam semesta ini, Allah sebagai pengatur alam semesta ini, dan Allah sebagai pembimbing sekaligus pemberi rezeki terhadap semua makhluknya. Tinggal dia tidak beriman terkait mengilahkan Allah, menyatakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yakni untuk mengetahui keberadaan Allah itu ada namanya dalil hissi atau hissiyun, ya, dalil bukti indrawi. Ya, kalau kita sekarang mengenal ada panca indera, ya, apa? Ada mata, apa? Mulut, telinga, hidung, ya, 1, 2, 3, 4. Perasa, yang 5. Itu semua itu bisa menjadikan cara kita untuk mengenal Allah. Baik, coba kita perhatikan dalam kitab ini. Dalil hissi atau yang kita sebut dengan dalil bukti indrawi tadi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan atau bahkan disentuh oleh indera kita. Kita tadi melihat hujan tadi, ya, sama kita merasakan air hujan misalnya. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu Allah, banyak objek dan peristiwa yang menggambarkan bukti keberadaan Allah. Ya, jadi coba kalau kita perhatikan di dalam surat An-Naba misalnya, betapa Allah berfirman. Coba surat An-Naba, surat ke pinten ya.
Jadi juz 30 ya. Jadi juz 30 kita melihat ada surat An-Naba ya. Coba saya lihat. Jadi betapa di surat An-Naba ini Allah sebenarnya menunjukkan pada kita semua terkait dengan banyak hal gitu ya. Kalau saya coba perhatikan dari dari pertama aja gitu ya. Bahwa Allah mengawali dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun gitu ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita yang besar ya, hari kebangkitan atau hari berbangkit. Ya, kemudian alladzina fi muhtalifun, alladzina fi muhtalifun ya. Yang di dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui karena akan terjadi. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak ya, kelak mereka akan mengetahui. Kenapa? Karena di situ ditambahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Jadi ini dikisahkan dalam surat ini ya, ini banyak orang berselisih terkait dengan hari kebangkitan. Ya. Kemudian Allah berikan satu kepastian, mereka pasti akan mengetahui nanti. Bahkan orang sekali-kali ya, kalla sa'alam summa kalla sa'alam, sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Dan sebagai bukti itu semua ya, sebelum benar itu terjadi, nanti akan terjadi, Allah tunjukkan di dalam alam semesta ini. Apa? Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kita bisa lihat. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasang. Bahkan di ayat yang lain itu juga sampaikan bahwa ketahuilah gunung itu juga bergerak gitu ya. Gunung itu tidak berhenti tapi bergerak. Gitu ya. Tetapi di ayat ini disebutkan wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasang. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi Nusa ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, atas, ada bawah. Itu bisa kita saksikan saat ini. Itu menunjukkan keberadaan Allah gitu ya. Itu menunjukkan keberadaan Allah. Ada baik, ada buruk ya. Nanti sehingga kalau diterusi lebih jauh lagi ada surga dan neraka. Itu semua bagaimana Allah memberikan semua berpasang-pasangan. Gitu ya. Kemudian ditambah lagi wa ja'alna naumakum subata, dan kami Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi seringkali kalau kita capek, memang caranya adalah kita tidur untuk beristirahat itu semua. Ya, wa ja'alna laila libasa, dan kami Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Malam dibikin gelap dan sebagainya. Yang tentunya untuk masing-masing daerah beda-beda nggih. Ada yang 12 ya, 12 malam 12 siang gitu. Ada yang 10 malam 10 siang, ada sebaliknya dan sebagainya. Bahkan ada yang siangnya panjang gitu, ada puasa di daerah Eropa sana ya biasanya itu siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek dan sebagainya. Tetapi sama-sama begitu begitu malam didatangkan, itu akan menjadi pakaian buat kita semua. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jangan dibalik ya. Jadi kalau ada yang sekarang cari penghidupan malam dengan warkopnya, itu hati-hati dengan peringatan ini gitu ya. Tapi ya, maka kita harus benar-benar lakukan semua ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan lagi-lagi kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Kemudian juga di ayat berikutnya, ayat ke-13-nya, wajal nasiraja wahaja, dan kami Allah menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Semua bisa kita lihat Bapak nggih. Kemudian yang tidak penting, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, yang barusan kita rasakan. Ya, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya. Dengan itu linuhrija bihabba wa nabata, dan kami tumbuhkan dari air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wa jannatin alfaba, dan kebun yang rindang. Sallallahu alaihi Bapak Allah, sehingga itu semua sebagai satu fakta yang bisa kita indra secara langsung gitu ya. Sehingga Allah tegaskan di ayat ke-17-nya, inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari keputusan adalah sesuatu waktu yang telah ditetapkan. Jadi insyaallah Bapak Ibu, jadi ini bukti indrawi itu adalah yang harus kita kuatkan keberadaan Allah ya.
Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, digambarkan tanda-tanda kehancuran kaum musyrikin, seperti kehancuran musyrikin adalah burung ababil misalnya ya, dalam kisahnya Al-Babil ya, Abroha itu ya, Abroha okay. Kemudian mereka melihat bagaimana keagungan dan kehebatan Allah melalui mukjizat para nabi, seperti diantaranya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ya, itu juga termasuk bentuk secara indrawi bisa kita lihat. Rasulullah mungkin kita nggak menyaksikan langsung, tapi para sahabat menjadi saksi gitu misalnya. Itu pun yakni disampaikan dalam surat Al-Isra ayat ke-1 ya. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi ila akhir hayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh-sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Jadi Allah ada beberapa hadis misalnya. Misal ada sebuah hadis yang dibagikan oleh Imam Ahmad ya, dia meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ya, dia berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, diutusnya aku dengan hari kiamat itu adalah seperti ini. Beliau tunjukkan. Dia tunjukkan ya. Jadi misalnya diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Itu menunjukkan bahwa begitu Rasulullah diutus sebagai Rasul terakhir itu udah dekat kiamat itu. Maksudnya gitu ya, jadi udah dekat. Sehingga harus kita persiapkan betul diri kita, keluarga kita, anak kita dan seterusnya gitu ya. Baik, hadis yang kedua misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, meriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Lalu Nabi memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah dua sehingga mereka melihat celah luas di antara keduanya. Ini benar terjadi. Ya, jadi bulan terbelah itu bagaimana Rasul menunjukkan mukjizat beliau. Ya, ini karena saat itu seringkali dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi kalau para nabi dulu ya Rasulullah itu mukjizatnya keren gitu ya. Nabi Musa bisa belah lautan, ya, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan ya. Nabi Adam bisa bicara dengan segala macam, dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal dan sebagainya gitu ya. Sedangkan Rasulullah itu Al-Quran gitu ya. Sebenarnya itu sudah dijawab sama Rasulullah ya. Betapa tidak ya, dengan mukjizat-mukjizat yang disampaikan para nabi itu sifatnya temporer ya, karena untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. Tetapi Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah ini sifatnya universal, baik secara tempat, waktu maupun ini ya dan sebagainya. Sehingga seluruh masalah ini bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Nah, untuk menguatkan itu Rasulullah memberikan contoh. Allah memberikan mukjizat pada Rasulullah, yaitu ini. Jadi penduduk Mekah meminta pada Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizat yang lain kepada mereka, gitu ya. Lalu Nabi memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua, benar-benar terbelah, gitu ya. Sehingga terlihat celah luas di antara keduanya. Baik, ya, itu lagi-lagi menunjukkan betapa wujud Allah itu bisa kita lihat dari bukti indrawi kita. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keberadaan Allah atau al-adillah ala wujudillah tadi, bukti keberadaan Allah itu bisa kita lihat dengan dalil akli ya, dari akal kita, bukti rasional kita. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab ini banyak sekali dalil yang digunakan untuk mengakui keberadaan Allah. Subhanallah. Di antaranya adalah dalil akli, akal kita atau rasional kita. Dalil akli adalah dalil-dalil yang berdasarkan akal dan sesuatu yang bersifat rasional. Mungkin kemarin saya contohkan kayak contoh yang paling nyata ya gravitasi misalnya ya. Gaya gravitasi. Ya, kenapa Allah kasih 9,8 berapa meter meter persegi per ya, jadi percepatan ya, percepat tadi kan S kuadrat per T gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kalau misal Allah tambah sedikit saja menjadi 10 misalnya itu ya, itu betapa beratnya kaki kita diangkat gitu ya. Karena gravitasinya berat gitu ya, sehingga diangkat berat ya.
mungkin beliaunya mau main nge-gym gitu, aduh berat gitu ya. Atau sebaliknya misal gitu ya, gaya gravitasi ini dikurangi jadi 9 saja misalnya, kita ngelawan gitu ya. Ya, ini contoh ya betapa secara akal itu juga ditunjukkan hal itu sesuatu yang itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kami misalnya di orang-orang elektro itu jadi bukti-bukti tentang ini sangat jelas betapa Allah misal ciptakan alam semesta ini untuk sebagai pembangkit tenaga angin ya, uap dan sebagainya. Yang itu bagaimana itu bisa dihimpun menjadi sebuah energi mekanik gitu ya. Kemudian energi mekanik ini dikoppel dengan rotornya sebuah generator itu mengeluarkan energi listrik. Itu contoh misalnya. Atau bahkan misal di Python sana, di Python itu sudah menghasilkan energi listrik gitu ya. Yang dia menghasilkannya masing-masing katakan 1500 megawatt gitu ya. Dengan tegangan 15 kilovolt ya. Itu kalau misal dari Python langsung dikirim ke Surabaya, ya, itu berarti berapa ampere ya? 150 juta dibagi 15.000, ya, kurang lebih 10.000 ya, 10.000 ampere. Itu berarti diameter hambatan ini ya, kawatnya ini itu cukup besar gitu ya, karena rho itu L, R itu rho L per A gitu ya. Jadi diameter lebih besar. Sehingga di satu sisi itu butuh material yang begitu besar sehingga itu tidak efektif gitu ya. Di saat yang sama Bapak Ibu, kalau I-nya besar tadi dengan arusnya tinggi, maka akan ada rugi-rugi daya yang cukup besar, I kuadrat R. Ya, sehingga nanti begitu di sana 100 itu satu unit ya, 1500 megawatt tadi. Pada sana ada 3 pembangkit, masing-masing punya 3, berarti kali 9 ya. Ya, berarti kurang lebih 1500 megawatt gitu betul. Itu kalau langsung dikirim ke sini dengan tegangan yang 15 kilovolt tadi ya, 15.000 volt tadi, itu nyampe sini paling cuma tinggal 10%. Karena habis di jalan. Maka untuk bisa mendapatkan itu Bapak Ibu harus dinaikkan tegangannya sehingga mendapatkan arus yang kecil. Maka dipakailah 500 kilovolt. Tegangan ekstra tinggi gitu ya. Ya, sehingga kalau dikirim langsung itu ruginya yang habis 90%, ini mungkin dikirim yang habis 10%, masih oke. Ini kenapa itu bisa terjadi? Ternyata sederhana Bapak Ibu. Ya, jadi kebetulan saya juga ngajar mata kuliah bagaimana bikin trafo gitu ya. Dia melihat dan sebagainya. Ini bisa dihitung sedemikian rupa bahwa untuk bisa mendapatkan 1 volt itu butuh sekian meter misalnya ya, atau sekian senti apa istilahnya induktor yang harus kita gulung dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata betul begitu. Ini untuk mendapatkan kita harus bikin 2 buah belitan yang di set upkan dan sebagainya. Contoh ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang kita bisa perhatikan. Atau bahkan menurut saya disebutkan di sini di bumi pun ya penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu juga petunjuk bagi orang-orang yang petunjuk adanya sang pengatur ya. Di bumi pun terlihat adanya gunung-gunung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia sebagai sesuatu yang dapat dianalisa, bahkan ada yang mengatur di balik itu semua. Ya, jadi sekarang lagi musimnya PLTS misalnya ya. Cuman sayang ya, regulasi kita tidak mensupport gitu ya. Saya kemarin di Malaysia itu dari Kuala Lumpur ke Johor itu banyak sekali PLTS Bapak. Jadi di tengah kebun sawit itu, kelapa sawit itu ada sekian hektar ini. Karena efisien sekali energinya matahari. Dicari tempat yang tidak terhalang apapun, selesai. Ya. Sekarang ini ternyata teknologinya harus mendatangkan macam-macam lah itu Indonesia. Baik, Bapak Ibu Allah, sehingga di sini disebutkan ya. Jadi diantaranya ya, saya coba biar lebih mantap ya di surat 27 misalnya.
maaf ya, saya lihat di surat 27 surat An-Naml gitu ya, ayat ke-88 misal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Allah berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Ya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itu gunung, Bapak Ibu. Ya, sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Innahu khabir bima taf'alun. Ya, jadi itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Ya, innahu khabir bima taf'alun, sungguh Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, contoh ya. Bapak Ibu Allah, ada beberapa yang juga kita perhatikan, ada dua ilmuwan ya yang disebutkan. Satu pertama adalah Profesor Herschel ya. Beliau seorang ahli ilmu falak ya, dari Inggris ya. Beliau mengatakan setiap bidang ilmu pengetahuan itu makin meluas. Saya ulang lagi ya. Setiap bidang ilmu pengetahuan itu makin meluas, maka semakin bertambah pula lah bukti-bukti yang memastikan dan lebih mengokohkan perihal adanya zat yang maha menciptakan itu. Ya. Juga maha dahulu yang tidak ada batas untuk kekuasaannya dan tidak akan ada habisnya, yakni kekal selama-lamanya. Itu Prof. Herschel ya dari Inggris ya. Kemudian Dr. Webster ya, ahli kimia dari Prancis ya. Ini para mualaf ya. Beliau mengatakan jikalau pada suatu ketika aku merasa bahwa keimananku turun kepada Allah itu turun gitu ya. Agak kurang misal, ada kurang mantap misal, atau agak bergoncang misal, dia katakan itu, maka segeralah aku menuju arah perhatianku kepada ilmu pengetahuan agar keimanan itu kembali kokoh dan kuat senantiasa. Ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu biasanya saya menyampaikan ke anak-anak itu, jadi iman itu Yazid bayangkus ya, naik turun. Yazid betoah, Yangkus bin Ma'asi. Dan ternyata sinyal itu juga sinusoidal terus nggih. Setengah cycle positif, setengah cycle negatif. Gitu ya. Itu menunjukkan keimanan kita. Ya. Sehingga kalaupun kita bicara secara normal, setengah cycle positif tambah setengah cycle negatif. Kalau pas keimanan kita bicara yang normal, lagi sholat, tidak sholat gitu ya. Maka di sini Rasulullah berikan satu cara, bagaimana caranya agar kita walaupun naik turun tapi nilainya positif. Jadi dengan apa? Dengan malam itu kita berniat melakukan kebaikan-kebaikan itu semua. Jadi dengan V0 kalau dalam bahasa elektriknya gitu ya. Kalau tadi sinusoidalnya ini, orang macam-macam guys, sinusoidal macam amplitudenya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 5 gitu ya. Anggap aja seperti itulah ya. Anggap aja 10 misal tuh ya. Amplitudenya. Jadi maksimal plus 10, minimumnya minus 10 misal. 0. Lah ternyata Rasulullah memberikan satu cara untuk bisa agar kita di positif terus ya. Dikasihlah V0 dengan cara apa? Dengan niatan baik di malam hari untuk besoknya. Dan ternyata teknologi juga membuktikan saat kita ingin ada dalam kondisi sinusoidal, tetapi tetap positif, yang kita kenal dengan istilah DC Cooper gitu ya. Maka kita kasih V sebesar lebih besar daripada amplitudenya. Jadi kalau tadi minus 10 maka kita V0 nya lebih dari 10, kata 15 gitu. Sehingga naik turunnya itu. Kalau tadi normalnya ini sholat nggak sholat gitu ya. Ini kalaupun kita kasih V0 maka yang muncul jamaah tidak jamaah, tapi tetap sholat gitu. Itu betapa benar-benar identik ya. Islam mengajarkan itu semua dan teknologi membuktikan itu semua. Gitu, baik. Itu saat kita bicara dalil-dalil yang sifatnya adalah akli. Baik. Sehingga Bapak Allah, apa yang kita lakukan? Mohon maaf. Kita bisa perhatikan di dalam surat ke-87 ya. Yakni surat Al-A'la ya. Kita semua hafal di ayat pertama sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Itu yang kita lakukan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Salah, sehingga yang kita diberitakan dari yakni bagaimana kita senantiasa mensucikan Allah dengan kalimat sabbihisma rabbikal a'la. Semoga kita semua diberikan kekuatan Allah untuk menguatkan, sehingga nanti kita memahami keagungan Allah dan menguatkan tauhidullah atas diri kita. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.